warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masifnya perkembangan industri fashion dan tekstil memberikan dampak pada lingkungan. Hal tersebut menggugah Yeni Christine, seorang artisan kain perca yang mampu menghasilkan banyak produk kreatif lewat limbah kain. Simak cerita selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Gita Rahma dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Ya pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Ibu Yeni Christine. Halo Bu Yeni. Halo, selamat siang. Oke Bu Yeni, bisa diceritakan kepada pemirsa Bu, sudah sejak kapan sih Bu Yeni ini mengolah limbah kain perca? Ya, sebenarnya kalau mengolah kain perca ini saya sejak kecil ya. Saya sering melihat nenek saya menjahit kain-kain perca itu. Terus saya tuh lihat tuh kok lucu-lucu gitu ya. Saya masih masih terinspirasi dengan selimut pemberian nenek saya. Jadi memang kalau dengan kain perca ini saya sudah kenal sejak dari kecil ya. Jadi saya juga punya hobi itu memanfaatkan kain perca itu untuk tempal panas, untuk alas panas, kayak gitu, untuk serbet. Kalau pada akhirnya Bu mulai memproduksi kerajinan dari kain perca hingga akhirnya bisa dipasarkan itu sejak kapan Bu? Bermula dari keprihatinan ya pandemi yang melanda waktu itu. Saya diminta oleh teman saya itu yang kebetulan beliau ini apa mengelola satu yayasan yayasan kemanusiaan untuk bidang pendidikan. Nah, kesulitan keuangan akhirnya dia minta saya untuk bantuin saya untuk untuk agar yayasan yang saya kelola ini tetap berjalan. Gitu. Saya mikir, wah apa ya kira-kira gitu. Terus saya bilang, ya udah kasih saya kesempatan untuk berpikir 1 bulan ya. Wah terlalu lama kalau 1 bulan gitu. Jangan 1 bulan dong gitu. 1 minggu. Wah, kalau 1 minggu apa nih? Akhirnya kepikiran, kenapa ya kalau kalau eh, nggak saya apa ya mencari mencari tambahan untuk yayasan itu membuat sesuatu yang dari kain perca yang itu hobi saya gitu. Hobi saya. Jadi akhirnya saya bilang sama teman saya, ya coba ya saya akan membuat barang-barang dari kain perca gitu, tetapi kamu ya yang membeli gitu. Terus akhirnya saya mulai cari satu satu tempat gitu yang kira-kira banyak kain percanya gitu. Jadi mencari apa penjahit-penjahit itu yang langganannya pejabat karena pasti kain-kainnya bagus gitu. Akhirnya saya mulai mencari tempat-tempat di sekitaran Jogja aja gitu. Ternyata memang benar kain-kainnya itu banyak sekali. Akhirnya saya produksi. Terus mulai saya bikin cempal panas gitu untuk alas panas kayak gitu. Terus ternyata teman saya ini mulai mau ya membeli gitu. Mereka order ternyata juga banyak sekali karena mereka mencari teman lagi gitu. Akhirnya sampai suatu saat itu saya bikin dapat order, maksudnya dapat orderan itu sekitar 10 10 lusin. 10 lusin. Wah, saya nggak mungkin menjahit sendiri karena semuanya kan pakai tangan. Akhirnya saya mengajak tetangga-tetangga itu ada sekitar 30 orang yang saya ajak untuk buat alas panas ini cempal gitu. Nah, disitulah kenapa saya mulai menekunin ini ya bisnis ini. Ternyata asik juga gitu. Berarti semua kerajinan yang diproduksi dari kain perca ini dijahitnya manual ya Bu? Iya, manual. Kalau dulu awalnya itu hanya membuat tempal panas, alas panas gitu, yang semuanya dijahit karena memang kan apa, nah itu kan minim minim modal ya. Kalau sekarang sih sudah bertambah banyak, ada sekitar 17 sampai 20 produk yang kita hasilkan dari kain perca ini. Oke, tadi di awal Bu Yeni sempat cerita bahwa awalnya mengolah limbah perca kain ini dari teringat memori ketika dibuatkan selimut oleh nenek. Nah, kalau dari bekal keterampilan menjahitnya Bu, itu didapatkan dari mana Bu? Dari nenek saya.
Karena kalau menjahit tangan dan kebetulan memang ibu saya itu guru jahit, memberikan les menjahit. Ya, pemirsa, usai jeda kita masih akan kembali ngobrol tentang apa saja sih kerajinan yang sudah Bu Yeni buat dari limbah kain perca. Tetaplah bersama kami dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan bersama saya Gita Rahma. Dan masih terhubung dengan kita Bu Yeni Christine, seorang artisan limbah kain perca. Oke, Bu Yeni tadi di awal sudah menceritakan gimana latar belakang membuat kerajinan limbah perca ini, Bu. Kalau boleh diceritakan, Bu, dari sudut pandangnya Bu Yeni, kenapa sih, Bu, pengolahan limbah kain perca ini tuh sangat penting untuk dilakukan? Ya, ini berangkat dari saat ini kan industri busana, fashion itu kan memberikan dampak yang amat sulit ya, dan menjadikan industri terkotor kedua di dunia setelah minyak. Nah, ini by data semua terdapat 400 miliar meter persegi kain yang diproduksi. Itu per tahun 400 miliar. Nah, presentasi kain yang dibuang, jadi setelah dipotong itu yang dibuang itu ada sekitar 15%. Berarti ada sekitar 60 miliar meter itu percanya. Bisa dibayangkan 60 miliar meter itu seberapa besar. Jadi memang sebenarnya dunia ini atau bumi kita itu sudah terlalu berat dengan perca itu yang yang membebani. Nah, dari data tersebut perlu penanganan yang serius. Perlu penanganan yang serius gitu. Karena kalau dibiarkan itu pasti nanti akan berdampak pada lingkungan. Itu yang akhirnya menurut saya mengapa pengelolaan limbah perca ini sangat-sangat penting untuk segera dilakukan. Berarti bisa dikatakan sudah sangat masif ya, Bu, limbah kain perca ini dan sangat mengancam gitu kelestarian lingkungan kita. Ya, limbah perca ini kan merupakan limbah anorganik ya. Itu sulit diurai dan juga semua ini by data yang saya dapatkan dari beberapa data ya yang akurat ya. Itu kalau kain-kain perca ini malah ada kain-kain jenis tertentu itu butuh sekitar 200 tahun benar-benar terurai. Nah, ini kalau ditimbun yang susah terurai. Nah, kalau nanti sampai itu dibakar pasti akan menjadi polusi. Nah, jadi seberapa besar keberadaan limbah ini memang benar-benar mengancam lingkungan menurut saya. Itulah kenapa ada satu gerakan yang benar-benar ingin mengurangi limbah-limbah tersebut, dan saya memang ingin terlibat di dalam hal itu, ikut mengurangi limbah ya, meskipun mungkin belum seberapa ya, tetapi karena kalau tidak dimulai dari yang istilahnya kecil-kecil itu atau kepedulian kita ini kan kapan pasti benar-benar akan berdampak pada lingkungan. Apakah ini juga menjadi pertanda, Bu, bahwa sebenarnya nih sejauh ini selama ini industri fashion di Indonesia atau mungkin bahkan di dunia ya secara luasnya gitu, itu masih kurang memperhatikan limbah dari kain yang mereka olah gitu, Bu? Ya, sebetulnya bukan industri tekstilnya ya. Kalau saya lebih menyorotin kepada garment atau industri fashionnya itu sendiri gitu. Kalau kainnya mungkin ya ini kan sebetulnya ada rantainya ya. Kalau dari Bu Yeni sendiri nih, Bu, limbah kain perca ini dapat dari mana, Bu, yang selama ini diolah? Saya dapatkan dari tailor fashion, modiste, maksud saya modiste di sekitaran Jogja saja. Jadi ada 4 yang rutin menelpon saya setelah pertama saya datang ke sana untuk minta kainnya. Saya sampaikan bahwa saya punya maksud untuk mengurangi limbah dan membantu tetangga.
perekonomian tetangga, dan tadi yang utama itu adalah membantu yayasan tadi, itu secara rutin memberikan kepada saya malah cuma-cuma. Kapan diambil, Bu? Jadi ada sekitar 4-5 modiste dan tailor yang menjadi pemasok di tempat saya. Biasanya diberikan dalam waktu jangka bulanan atau mingguan, Bu, dan biasanya sekali ngasih itu bisa sampai seberapa banyak? Kalau sekali ngasih itu bisa sampai 5 karung besar, 5 karung goni besar. Itu 3 bulan sekali. Karena memang yang 2 tempat ini memang dia garment kecil gitu kan. Oke, mungkin bisa di-sharing, Bu, ke pemirsa. Ceritakan aja, Bu, singkat proses dari Bu Yeni ini mengambil atau mendapatkan kain perca itu sampai akhirnya jadi kerajinan tuh proses pengolahannya kayak gimana, Bu? Ya, jadi setelah saya mendapatkan dari penjahit itu, dari garment itu, saya ambil, setelah itu saya sortir gitu. Karena kan campur aduk ya, kotor gitu. Nah, saya sortir, kalau yang masih bagus, benar-benar masih layak, langsung saya laundry. Nah, kalau yang kira-kira tidak bagus begitu, biasanya kami pakai untuk isian. Karena ada produk yang sofa atau alas duduk itu yang isinya benar-benar kain perca. Tapi kalau yang sama sekali tidak bisa dipakai, yang serpian kecil-kecil itu, saya masukkan botol menjadi eco brick. Jadi memang begitu kain itu masuk ke rumah tuki, itu tidak ada yang keluar lagi menjadi sampah. Benar-benar sudah masuk dan berguna. Jadi produk yang benar bisa siap pakai. Ada yang tadi masukkan untuk alas, itu jadi tidak langsung tersentuh oleh kulit. Yang tidak bisa sama sekali saya masukkan ke botol menjadi eco brick, yang itu bisa nanti jadi kursi, jadi meja, jadi itu pengganti batu bata untuk taman. Baru setelah itu ya saya tetangga-tetangga yang tadi membantu saya itu, mereka mengambil dari kain-kain yang ada itu, mereka kerjakan di rumah. Jadi di rumah saya sendiri tidak ada produksi kecuali saya yang mengerjakan. Tetapi semua itu bahan-bahannya itu mereka ambil, mereka kerjakan di rumah. Setelah itu mereka setor lagi ke saya. Baru saya jual. Para tetangga yang pada akhirnya nih ngebantuin Bu Yeni untuk membuat kerajinan ini sebelumnya juga mendapatkan pelatihan dari Bu Yeni juga ya, Bu, untuk mengolah limbah kain ini? Iya, memang selalu saya latih, karena kan nggak semua orang sama ya jadi nanti misalnya si A nanti bagian potong kain, yang si B nanti yang menjahit, yang si C untuk finishingnya begitu. Jadi memang saya beri pelatihan dulu, saya ajarin dulu itu. Baru setelah itu mereka membuat sendiri di rumah. Produknya apa aja sih, Bu, yang sudah dihasilkan dari limbah kain perca ini, Bu? Kalau yang dulu yang utama itu kan cempal panas, terus alas panas untuk di meja. Sekarang itu sudah tambah lagi, ada bros, kalung, bando gitu, terus syal, terus outer, terus ada hiasan untuk eh, tas gitu, terus untuk hampers ya, sandal, sepatu, topi, semua yang dihias dengan kain-kain perca. Sekitar ya tadi itu 17 sampai 20-an lah kira-kira. Banyak sekali. Jadi memang satu namanya kami sebut yoyo, itu bisa jadi outer. Semua satu baju itu terdiri dari yoyo. Produknya dipasarkannya kemana aja, Bu? Dan per itemnya harganya berapa? Nitip sih di 2 tempat itu di Pasar Raya. Di Pasar Raya di Jogja ini ada 2 tempat, yang saya nitip itu, tetapi yang lebih banyak itu dari teman ke teman gitu. Terus kalau harganya sih, kalau yang cempal itu hanya 7.500, tapi kalau yang outer itu saya bisa jual sampai 1 juta. Karena pengerjaannya rumit dan perlu banyak sekali, jadi memang harganya, dan karena handmade ya itu yang membuat mahal. Makanya kalau yang outer itu kami bisa jual sampai harga 1 juta. Seberapa besar sih, Bu, peluang atau keuntungan dari berbisnis kerajinan dari bahan kain perca ini? Menurut saya sangat sangat
sangat besar ya keuntungannya ya kan, itu limbah yang dibuang gitu loh, harusnya itu dibuang, dan saya dapatkan tuh juga beberapa itu malah cuma-cuma gitu loh. Modalnya itu hanya misalnya hanya benang saja, jarum gitu. Nah yang mahal ini memang keterampilannya, tapi kalau modalnya ini sedikit sekali sebetulnya, malah tanpa modal menurut saya hanya keterampilan, dan kita bisa jual dengan harga yang cukup mahal ya menurut saya. Tuh, jadi memang peluang keuntungannya gede sih. Pemirsa, usai jeda kita masih akan kembali, tetaplah bersama kami dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan bersama saya Gita Rahma, dan masih terhubung dengan kita Bu Yeni Christine, seorang artisan kain perca. Oke Bu, kalau dengar nama Bu Yeni Christine ini pasti akan langsung nyambung nih sama nama Rumah Kreatif Tukik. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu, Rumah Kreatif Tukik ini tuh apa sih Bu? Iya, ya waktu saya ikut di dinas koperasi itu kan ada tawaran untuk brand. Nah saya tuh mikir apa ya, kok mau dikasih brand apa ini gitu. Nah anak-anak saya itu sering memanggil kakak adik itu selalu memanggil Tuki Tuki gitu kan, karena mereka waktu itu ikut melatih pelestarian penyu itu. Nah terus akhirnya, wah kenapa sih saya nggak pakai Tuki gitu, tapi saya lihat dulu Tuki ini apa sih artinya, oh ternyata bagus banget gitu. Jadi Tuki ini binatang apa namanya, binatang yang lahir di darat tapi dia berjuang ke habitatnya ke laut gitu. Nah ini kan kain perca ini kan dari kecil-kecil gitu ya, dia berjuang sampai ke habitatnya menjadi baju lagi, jadi ini apa, produk yang lain lagi, yang jadi itu kan perjuangannya itu, jadi itu filosofinya di situ. Akhirnya saya pakai namanya Tuki. Tuki itu anak penyu. Iya, ternyata memang termasuk juga ini nih binatang yang gigih gitu. Untuk saat ini ada berapa orang Bu yang tergabung, yang biasanya ikut kegiatan Rumah Tukik ini? Sampai sekarang sekitar yang rutin itu ada 20 orang. Tetapi kalau misalnya nanti ada apa pesanan cukup banyak, itu saya nambah lagi sampai sekitar 30 sampai berapa gitu. Sampai pokoknya nambah lagi ya kira-kira yang, tetapi mereka bawa pulang ke rumah, tidak pernah dikerjakan saya. Base campnya ada di mana sih Bu, Rumah Tukik ini Bu? Di alamat kami di Gendeng GK4 nomor 711A Bajiro, Bondokusuman. Itu di daerah Cimoho, di dekat APMD atau di belakang UIN, Universitas Islam Negeri itu. Kegiatannya apa aja sih Bu yang dilakukan oleh Rumah Tukik ini Bu? Kegiatannya ya eh, tentunya bikin produk-produk tadi, bikin produk gitu. Jadi nanti si A bikin apa gitu, si B, si C ya bikin apa, nanti dikumpulkan ke rumah, nanti diproduksi, finishingnya di tempat di rumah gitu. Oke, tadi Bu Yeni juga sempat bercerita kalau untuk pembuatan produk kerajinannya ini dibantu oleh para tetangga. Nah, gimana Bu dampak ekonomi yang mereka rasakan setelah ikut sama Bu Yeni bikin kerajinan dari limbah kain ini? Ya, menurut mereka sih sangat terbantu ya. Karena pada waktu pertama-pertama itu saya pikir saya cuma ingin membantu teman saja yang kesulitan keuangan di yayasannya. Tetapi waktu itu karena sudah apa, pandemi sudah mulai ini maaf, sudah mulai ya, keuangan sudah mulai pulih gitu ya, karena ternyata banyak sekali teman-teman yang ikut membantu. Terus akhirnya kan saya mau berhentikan, terus mereka jangan Bu, ini sangat membantu saya begitu, jadi jangan diberhentikan gitu. Terus saya lihat juga, oh iya ya, memang mereka sudah mulai ada peningkatan ekonomi gitu, jadi akhirnya saya nggak tega ya untuk apa, stop stop itu gitu. Jadi ya udah, akhirnya saya juga merasakan dampaknya, saya juga merasa bisa membantu pemerintah untuk mengurangi sampah. Akhirnya ya berlanjut begitu, dan ternyata memang benar-benar
sambutan positifnya tuh banyak sekali dari berbagai pihak gitu. Jadi akhirnya setelah saya pikir-pikir, oh iya ya, kenapa nggak saya lanjutkan gitu. Ternyata saya bisa membantu banyak banyak orang gitu, banyak orang juga, terutama yang masalah lingkungan ini yang benar-benar menjadi sorotan dunia ini, yang saya ingin juga tergabunglah di situ, ikut pedulilah seperti itu. Meskipun mungkin hanya sedikit sekali, tetapi menurut saya kalau tidak dimulai kapan dan siapa lagi yang akan memulai gitu. Apa sih Bu tujuan yang ingin Bu Yeni raih dari kegiatan pengolahan limbah kain perca ini? Ya pertama eh, menyelamatkan bumi gitu, mengajak mereka peduli karena bagaimanapun juga bumi ini kan akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Jadi mewariskan yang enak lah. Terakhir nih Bu Yeni, apa Bu harapan ke depan Bu mungkin untuk kelestarian lingkungan dari dampak limbah ini atau harapan Ibu yang lain? Harapan saya ya eh, para industri fashion juga bisa ikut bagaimana jalan keluarnya agar limbah ini juga tidak mencemari bumi gitu. Tidak, ya meskipun mungkin tetap mencemari tetapi berkurang gitu. Itu harapan saya, para industri fashion itu dan pelaku-pelaku ya yang garment itu juga peduli untuk bisa mengurangi polusi dan kerusakan lingkungan. Pemirsa, 30 menit sudah Deep Talk menemani Anda. Kini saatnya saya Gita Rahma beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.